in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, babe. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kumaha damang ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Panginten bari perkenalan halnya Ibu. Ketahuan Abdi Syifa, Abdi di jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Siliwangi. Kami Ibu sareng Ibu saha? Saya Yani Lestari Rahayu, Kepala Puskesmas Cijenjing. Panginten Ibu dilihat pada diskusi Ibu. Tadi sempat nama diskusi ini Ibu. Terkait permasalahan kesehatan anu aya di wilayah kerja Puskesmas Cijenjing. Panginten dina pertawitan utamana kami Puskesmas Cijenjing ieu Ibu menaungi berapa kelurahan desa berarti Ibu? Ya, desa Berapa desa Ibu? 6 desa. Kalau untuk masalah kesehatan yang menjadi prioritas utama sekarang di Puskesmas Cijenjing itu apa Ibu? Untuk prioritas kesehatan sebetulnya banyak sekali ya yang memang kita masih harus garap gitu. Cuman mungkin di sini saya garis bawahi saja masih terkait stunting karena memang masih menjadi permasalahan. Tetapi untuk prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Cijenjing memang itu tidak melebihi prevalensi kabupaten. Kita masih di angka 4% gitu ya. Kalau kabupaten kan masih di angka 20% gitu. Jadi kita sebetulnya masih dikatakan rendah, tetapi memang masih ada temuan-temuan stunting baru. Sebetulnya kan sudah harusnya itu sudah zero ya, zero new stunting. Ibaratnya sudah tidak boleh lagi ada kasus stunting baru. Tapi kita masih proses validasi, kita masih kebetulan kemarin juga di bulan Agustus masih sudah dilaksanakan kegiatan BPB bulan penimbangan balita, jadi kita masih proses validasi dan alhamdulillah sih ada penurunan sedikit ya, dari bulan-bulan sebelumnya dari kasus stunting tersebut. Jadi masih permasalahan di balita bermasalah dengan gizi itu masih ada ditemukan di sini ya, betul. Kalau menurut Ibu itu faktor penyebab utamanya itu dari apa Ibu? Faktor penyebab utamanya sebetulnya itu faktor ekonomi ada. Kebetulan masih dari sekian banyak kasus balita yang bermasalah gizi, yang lebih dominan itu faktor ekonomi dan pola asuh. Jadi mungkin tingkat SDM ibunya yang memang masih rendah, kemudian kita juga masih terus melaksanakan edukasi karena kalau hanya sekali ya mengedukasi masyarakat sekali itu kayaknya gimana ya kurang gitu untuk mendongkraknya gitu. Jadi edukasi ini kita laksanakan selain hanya di posyandu gitu, kita juga ada kunjungan rumah gitu ya. Apalagi dengan balita yang bermasalah gizi ini, kunjungan rumahnya kita pasti laksanakan. Kunjungan rumah juga bukan hanya nutrisionis saja gitu ya, tetapi ada promkesnya ikut. Kebetulan juga ada ikut juga dari Keslingnya untuk melihat situasi kondisi rumahnya gitu ya, sanitasinya seperti apa gitu. Promkesnya juga untuk mengedukasi, selain juga bidan desa yang ikut di sana. Dan kadang juga ada pembina desa gitu yang ikut ketika kunjungan rumah. Kadang saya juga ikut kegiatan kunjungan rumah tersebut gitu, apalagi kalau misalnya sudah yang permasalahan gizinya petugas kesehatan sudah berkunjung tetapi masih belum ada progres gitu ya. Kadang saya dan dokter juga ikut turun gitu untuk melaksanakan kunjungan rumah tersebut gitu. Kalau program kebijakan yang sudah dilakukan Ibu untuk mengatasi itu ya yang tadi itu salah satunya ya yang kunjungan rumah. Jadi kita mengawal dari balita-balita yang bermasalah gizi tersebut gitu ya. Jadi kunjungan rumah juga kan tidak dilaksanakan sekali gitu ya. Jadi harus berupa tim yang melaksanakan kunjungan rumahnya gitu. Kemudian selain itu juga bidan desa harus melaporkan gitu setelah posyandu tersebut harus melaporkan hasil penimbangan. Jadi ketika ada balita yang bermasalah gizi harus divalidasi secepatnya dan harus diintervensi secepatnya juga.
Jadi jangan menunggu bulan depan baru diintervensi. Nah, jangan seperti itu. Iya. Jadi ketika hasil penimbangan ada yang tanda kutip ya, aduh ini mencurigakan. Nah, itu harus segera divalidasi. Ketika hasil validasinya masih seperti itu, berarti harus ada kunjungan rumah. Jadi pengawalan kasusnya juga betul-betul, kemudian juga pengawalan kasusnya, kemudian dari yang edukasi juga kan tetap dilaksanakan. Ketika kunjungan rumah juga semuanya dilihat, kondisi rumahnya juga sama dilihat gitu. Jadi dari segi sanitasinya juga diperhatikan, apakah sudah mempunyai jamban, dari kebersihannya juga, higiennya, sanitasinya seperti itu. Dilihat juga oleh tim sanitarian di sini. Seperti itu sih, Neng. Kalau dari adanya program tersebut itu udah menurunkan angka kejadiannya berarti gitu. Jadi dari kemarin, dari hasil BPB Februari 2026 ke BPB Agustus 2026 itu ada penurunan, iya gitu. Ada penurunan prevalensi dari angka stunting tersebut. Alhamdulillah. Iya. Kalau selama pelaksanaan program tersebut ada kendala atau tidak Ibu? Kalau kendala di lapangan pasti ada ya. Karena untuk mengedukasi masyarakat juga kan itu tadi tidak bisa sekali ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ya tidak boleh putus asa mungkin ya untuk mengedukasi masyarakat, karena kadang ada ibu balita yang dalam tanda kutip ngeyel ya, ibu udah tos kia ge alimen, ibu tos dipasien ge alimen. Nah, yang seperti itu yang mungkin kendala teknis di lapangan gitu sih. Untuk memahamkan masyarakat, memberikan pemahaman kan itu lumayan susah ya. Jadi harus sedikit-sedikit diberikan edukasinya, tidak semudah membalikan telapak tangan, ibaratnya seperti itu sih. Kalau dari masyarakatnya sendiri, apakah berpartisipasi aktif Ibu dalam program yang dilaksanakan oleh Puskesmas? Nah, kalau dari masyarakat mungkin ada bantuan kita dari kader. Nah, kader kesehatan itu kan bagian dari masyarakat juga. Kemudian kader kesehatan juga perpanjangan tangan. Nah, itu membantu kami gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya peran serta dari masyarakat, kalau misalnya ada balita yang mungkin belum ketemu oleh kader, kadang kan ada laporan dari masyarakat ya, laporan dari masyarakat ke kader ataukah dari masyarakat langsung ke tenaga kesehatan, nah untuk mengintervensi dari balita yang bermasalah gizi tersebut. Kalau dari Ibu, tantangan besar yang pernah dialami selama menjabat sebagai kepala Puskesmas Cijedil ada nggak? Tantangan besar apa ya? Keluar dari konteks permasalahan itu, keluar dari konteks permasalahan yang tadi ya yang kita sudah diskusikan, mungkin pelaksanaan akreditasi Puskesmas ya. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas Cijenjing itu ketika saya baru masuk ke sini 1 bulan. Jadi saya baru dimutasi ke Puskesmas ini dan akan melaksanakan akreditasi 1 bulan ke depan. Kebayangkan adaptasi dengan pegawai di sini juga, saya masih belum mengenal siapapun. Kemudian akreditasi harus tetap berjalan dan saya tidak tahu di sini seperti apa awalnya gitu. Yang harus diperbaiki di lini pelayanan di mana saja, kemudian yang harus diperbaiki dari segi fisik, bangunan juga kan saya belum tahu ya. Dan hanya waktu 1 bulan itu untuk beradaptasi, untuk mengejar melaksanakan akreditasi, dan alhamdulillah ketika keluar hasil akreditasinya kita mendapat predikat paripurna. Itu sebetulnya tantangan besar ya. Karena kalau misalnya saya sudah ada di sini, misalnya dari sebelumnya juga kan kita sudah tahu ya ritme di sini seperti apa, pegawai di sini seperti apa, mereka bagaimana gitu kan sudah tahu ibaratnya kalau yang sudah lama di sini. Tapi kalau misalnya saya datang ke sini bulan Oktober akhir dan pelaksanaan akreditasi Desember tanggal 1 itu sangat luar biasa menurut saya gitu, karena untuk datang ke tempat yang baru itu kan
lumayan luar biasa ya untuk effortnya adaptasinya juga luar biasa gitu. Dan itu akreditasi kan siklus 5 tahunan yang memang kita harus mengejar semaksimal mungkin gitu, seperti itu. Jadi dengan kita mendapat predikat paripurna sungguh terbayar sudah gitu ya. Alhamdulillah. Itu sih Neng yang luar biasa sih, tantangan terbesar. Alhamdulillah bisa terlewati ya Ibu. Bisa terlewati. Terakhir Ibu, kalau harapan Ibu untuk Puskesmas Cijengjing ke depannya itu bagaimana? Ya pasti kalau harapan bisa lebih baik lagi, melayani masyarakat bisa lebih sesuai dengan predikatnya paripurna gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan dari masyarakat. Berarti kan kalau tidak ada keluhan, masyarakat puas dengan pelayanan kami. Nah, harapannya itu masyarakat bisa puas mendapatkan pelayanan dari puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Itu sih Neng. Ini kan Ibu pertama atas sakitnya alhamdulillah. Atur nuhun Ibu atas menyempatkan waktunya. Punten kalau Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.